Shalom Jemaat Setia Agape, selamat bergabung kembali di Ibadah Online Agape pada hari ini. Sebelum memulai, izinkan saya untuk membagikan sebuah ayat yang hanya terdiri dari 10 kata. Mari kita hafalkan biar ayat ini boleh menjadi pedoman buat kita dalam masa-masa sulit seperti ini. Yaitu dari Filipi 4 ayat 13 yang berisi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kaulah pengharapanku, kaulah kuatku dan sukacitaku. Yesus, kaulah pengharapanku, kaulah kuatku dan sukacitaku. Yesus, kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau berikan kekuatan di hidupku. Yesus, kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau pulihkan hidupku jadi baru. Yesus, kaulah pengharapanku, kaulah kuatku dan sukacitaku. Yesus, kaulah pengharapanku, kaulah kuatku dan sukacitaku. Yesus, kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau berikan kekuatan di hidupku. Yesus, kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau pulihkan hidupku jadi baru. Segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau berikan kekuatan di hidupku. Yesus, kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau berikan kekuatan di hidupku. Yesus, kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau pulihkan hidupku jadi baru. Kau pulihkan hidupku jadi baru. Kau pulihkan hidupku jadi baru.
feet may fail, there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Oh, your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Your feet may fail and fear surrounds me. You never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Above the waves, when oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak berasa mendekati 6 minggu kita tidak dapat melakukan ibadah seperti biasa karena disebabkan oleh wabah COVID-19 ini. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, doa saya agar kalian semua dalam keadaan baik-baik, sehat, dan hidup dalam berkat Tuhan. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus, dan saya akan membawakan perikop yang sedang saya gumulin sejak coronavirus ini, saudara. Yaitu diambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai ke 12. Ada beberapa sel group yang juga telah mendengarkan pengajaran saya seperti ini, tetapi izinkan pada hari ini saya akan membawakan di dalam kebaktian pada siang hari ini. Mari kita bersama memperhatikan pernyataan Tuhan yang diambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai ke 22, dan saya akan membacakan hanya ayat 13 dan 14. Dan firman Tuhan berkata sebagai berikut. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang menjadi pusat daripada segala-galanya. Di saat-saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan suara-Mu, dan bila Engkau boleh berbicara dalam kehidupan ini. Firman-Mu yang ya dan amin, firman yang penuh dengan segala kebenaran. Nyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat, izinkan saya akan membawakan seperti apa yang tadi kita baca di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai ke 22. Dan apa yang ingin dinyatakan, kalau kita perhatikan pada waktu itu bahwa Tuhan bertemu dengan Salomo. Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo. Dan ini adalah pernyataan yang Tuhan katakan. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, dan Tuhan berkata kepada Salomo, telah kudengar doamu, dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Salomo telah menyelesaikan tugas membangun bait Allah, dan Tuhan berkenan, dan Tuhan berkata, telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang bait Allah pada masa perjanjian lama, dan kita akan melihat konteks dalam perjanjian baru, bait Allah mempunyai arti kata, yaitu adalah tubuh kita ini. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus bahwa tubuh kita inilah adalah bait Allah. Tubuh kita inilah ada tempat di mana Roh Kudus berada. Dan jemaat, Tuhan kemudian memberikan pernyataan kepada Salomo, saudara, di dalam ayat yang ke-17, dan dia berkata begini, jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, Tuhan tetap berkenan, Tuhan akan tetap berkenan jika kita tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan-peraturan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dan jemaat, mari pada kita perhatikan, di dalam perikop ini ternyata Tuhan juga memberikan warning kepada kita, memberikan peringatan kepada kita, supaya kita berhati-hati, agar supaya kita ini tetap mengikuti ketetapan dan peraturan Tuhan. Jangan kemudian kita melakukan sesuatu yang berbeda daripada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang ke-13, firman memberikan suatu pernyataan, aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, belalang memakan habis bumi, dan penyakit sampar di antara umatku. Mengapa hal ini terjadi? Dan jelas sekali, karena masalah manusia tidak mengikuti
apa yang menjadi ketetapan dan peraturan Tuhan. Dan inilah situasi kita pada saat ini, di mana kita pada saat ini dunia sedang dilanda oleh penyakit yang disebut coronavirus atau COVID-19. Dan jemaat, mari kita perlu perhatikan bahwa saya mempunyai suatu keyakinan bahwa apa yang terjadi pada saat ini ada tujuannya. Nggak mungkin Tuhan melakukan sesuatu tanpa ada tujuannya. Tidak mungkin Tuhan mengizinkan sesuatu tanpa ada tujuannya. Bahkan kita mengetahui Rasul Paulus berkata dengan tegas kepada jemaat di Roma bahwa Tuhan itu ternyata adalah Tuhan yang turut bekerja di dalam segala hal untuk memberikan kebaikan. Dan kita perlu mengetahui pasti ada kebaikan di balik daripada bencana yang ada pada saat ini, jemaat. Izinkan di dalam pergumulan saya mengumulin akan apa yang terjadi di dunia pada saat ini. Dan di sini kemudian saya mendapatkan suatu pandangan. Semoga benar. Tetapi pandangan ini menunjukkan suatu pernyataan bahwa apa yang terjadi di dunia ini itu karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang dikasihinya ini bertobat, dipulihkan, dan kemudian dapat menikmati kerajaan surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan, mari kita lihat perikop ini secara keseluruhan. Apa yang sebenarnya perlu kita perhatikan? Apa yang sebenarnya perlu kita lakukan di situasi, kondisi pada saat ini di mana kita sedang dilanda oleh wabah penyakit yang sedemikian mengkhawatirkan, menggelisahkan, dan menakutkan ini, saudara. Mari kita perhatikan, ada 3 poin yang ingin saya nyatakan pada saat ini. Poin yang pertama, apa yang ingin saya nyatakan, dinyatakan begini. Yang pertama adalah merendahkan diri di hadapannya. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-14 berkata begini, umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri. Umat Tuhan, milik Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan jemaat, merendahkan diri mempunyai arti, kalau dapat saya katakan, karena kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai kesanggupan, tidak mempunyai kemampuan, yang mempunyai keterbatasan di dalam segala sesuatunya. Tegasnya, kita ini adalah manusia yang membutuhkan Tuhan. Maka dari sebab itu, Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5. Dia berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak akan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada di kehidupan ini. Lalu kemudian apa yang saya nyatakan, saudara? Tuhan Yesus sendiri juga memberikan suatu pernyataan. Dikatakan dalam Matius 4 ayat yang keempat, bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jemaat, betapa pentingnya kita menyadari, kita ini membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan. Dan ingat jemaat, ada suatu pernyataan yang Tuhan beritahukan lewat penulis Amsal, bahwa yang dibenci Tuhan itu adalah mata sombong. Kabar baik berkata, sikap yang sombong itu adalah sesuatu hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Janganlah kita menjadi sombong, tetapi mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku tidak sanggup, aku membutuhkan Engkau, aku membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Jemaat, apa yang kemudian Tuhan lakukan jika kita tidak bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan? Ini adalah suatu kisah yang perlu kita perhatikan, yaitu di mana pada suatu saat Israel dibawa oleh Tuhan ke padang gurun. Dan Tuhan memberikan suatu pernyataan di dalam kitab Ulangan 8 ayat 2-3. Dikatakan, di padang gurun, mereka ada di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu. Tegasnya,
didikan Tuhan. Kita diletakkan di padang gurun, direndahkan dirinya. Dengan cara apa? Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Jemaat, kondisi pada saat ini, kita harus menyadari kita membutuhkan Tuhan. Walaupun kita mempunyai uang, walaupun kita mempunyai tenaga, walaupun kita mempunyai kepandaian, tetapi kita tetap membutuhkan Tuhan. Jika Tuhan tidak berkenan, segala apa yang kita miliki tidak dapat kita gunakan. Kita akan masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua, mari kita berdoa dan mencari Tuhan. Firman Tuhan ada di dalam ayat yang ke-14, pada ayat yang sama juga dikatakan begini jemaat, umatku yang atas namaku disebut berdoa dan mencari wajahku. Sekali lagi, umat Tuhan, pengikut Tuhan yang menyebut dirinya Kristen, berdoa dan mencari wajahku. Hal yang menarik, berdoa dan mencari wajahku. Ini bukan mempunyai arti kata kita berkomunikasi saja dengan Tuhan. Doa mungkin dapat dikatakan komunikasi kita dengan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan berdoa dan mencari wajahnya. Tidak hanya berkomunikasi, tetapi juga berfellowship dengan Tuhan. Muka dengan muka. Itu adalah hubungan yang sedemikian akrabnya. Amat menyedihkan saat ini jemaat. Kita pada saat ini kita dipisahkan. Kita tidak bisa bertemu muka dengan muka. Karena apa? Karena adanya penyakit. Karena adanya peraturan-peraturan pemerintah yang memisahkan kita sehingga kita tidak bisa bertemu muka dengan muka. Tetapi yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan ini, Tuhan merindukan supaya kita itu bertemu muka dengan muka. Makanya Tuhan berkata, ayo cari wajahku. Dan kau akan menemukan wajah Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15, saudara, ayat yang ke-7, di mana Tuhan berkata sebagai berikut, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ada hubungan yang sedemikian indahnya. Engkau dan Tuhan bersatu. Kita dan Tuhan menjadi satu. Tapi jemaat, mari kita teliti lebih jauh lagi. Apa yang sebenarnya yang menimbulkan kesulitan sehingga kita tidak bisa membina hubungan dengan Tuhan itu? Nabi Yesaya memberikan pernyataan, dikatakan sebagai berikut, saudara. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri. Ternyata dosa kita inilah yang menjadikan pemisah antara kita dengan Tuhan. Dosa kita inilah yang menimbulkan kita tidak bisa bersekutu, tidak bisa berfellowship dengan Tuhan. Maka dari sebab itu, Tuhan memberikan suatu pengarahan supaya kita pada saat ini, di saat-saat sulit seperti ini, mari kita berdoa, mari kita mencari wajah Tuhan, supaya kita dapat bertemu dengan Tuhan. Jemaat, ayat yang ke-22 memberikan gambaran dalam perikop ini. Mengapa Tuhan berkata seperti itu? Mengapa Tuhan mengatakan akan adanya bencana? Dikatakan, sebab mereka meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka ini. Saya mempunyai keyakinan bahwa ini yang terjadi karena karena banyak orang-orang yang ada di dunia ini meninggalkan Tuhan, melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak peduli lagi dengan Tuhan, tidak mau beribadah lagi dengan Tuhan. Beribadah kepada hal-hal yang lain, kepada ilah-ilah yang lain. Tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka ayat yang ke-22 memberikan suatu pernyataan. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Jemaat,
Mari kita masuk pada poin berikutnya. Poin yang ketiga. Apa yang perlu kita lakukan? Yaitu bertobatlah agar dipulihkannya. Ayat yang ke-14 berkata sekali lagi, dikatakan begini jemaat. Umatku yang atas namaku disebut, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar, aku akan mengampuni, dan aku akan memulihkan. Saudara, engkau yang dikasihi Tuhan, firman memberikan suatu pernyataan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Itu adalah pertobatan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus kembali hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita harus kembali hidup menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan jemaat, jika kita bersedia melakukan seperti itu, jika kita melakukan pertobatan dengan kembali kepada Tuhan, hidup melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan, hidup sesuai dengan firman-Nya, menyenangkan hati Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, Ia akan mendengar, Ia akan mengampunin, dan Ia akan memulihkan. Mendengar, mengampunin, memulihkan, itu adalah hasil, akibat daripada pertobatan kita. Jemaat, Tuhan memberikan suatu pernyataan yang perlu kita ingat. Di mana Nabi Yesaya memberikan pernyataan dikatakan sebagai berikut. Tuhan menanti-nantikannya saatnya menunjukkan belas kasihannya kepada kamu. Jangan kita berpikir di masa sulit seperti ini, Tuhan tertawa melihat penderitaan manusia. Tidak. Di saat kita menderita, Tuhan juga menderita. Rasul Paulus berkata, menangis dengan orang menangis, bersukacita dengan orang bersukacita. Saya mempunyai keyakinan, di saat engkau menangis, Tuhan pun juga menangis. Dan ini yang dinyatakan, Ia menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan belas kasihannya kepadamu, kepada kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Apa yang ingin saya nyatakan? Mari kita ingat akan pernyataan-pernyataan Tuhan. Di mana Tuhan memberikan suatu pernyataan bahwa Dia mati di kayu salib. Dikatakan Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan inilah proses untuk memperoleh keselamatan. Inilah proses supaya kita diselamatkan. Inilah proses supaya kita dipulihkan dan kemudian dapat untuk bertemu dengan Bapa di surga, masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan jemaat, Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kau imanin, kau renungkan bahwa ini yang menjadi pernyataan Tuhan. Mari kita sambut perjamuan kudus supaya kita berfellowship bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, engkau mempunyai hidup yang kekal. Dan kita ini nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan di akhir zaman untuk bersama dengan Tuhan. Jemaat, mari kita diam sejenak. Kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang menjadi pusat daripada segala-galanya. Kami bersyukur atas firman-Mu ya Bapa.
Engkau telah memberikan pengertian bagi kami, di mana apa yang perlu kami lakukan pada saat ini, yaitu kami harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, kami harus berdoa mencari wajah Tuhan, kami harus bertobat supaya ada pemulihan dalam kehidupan ini. Tuhan, kami mohon pada saat ini, bila kami juga ingin mewakili teman-teman kami, keluarga kami, bangsa di mana kami berada, bahkan dunia ini ya Bapak, supaya mereka juga mau masuk ke dalam pertobatan. Supaya mereka mau mendengarkan apa yang menjadi pernyataan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, persiapkan kami untuk menyambut perjamuan kudus-Mu. Engkau yang hadir, Engkau yang senantiasa mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat, Kau siapkan roti dan anggur untuk masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Siapkan hatimu dan kau dengarkan pujian yang akan dibawakan oleh tim worship kami. Perhatikan kata demi kata, renungkanlah, hayati setiap kata yang akan dinyanyikan. Kita akan diam sejenak. Kasih yang mulia tanpa syarat, itulah kasih Bapa surga. Relakan Yesus yang dikasihinya, bayar dosa, gantikan kita. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkanmu. Kasih yang terima ku apa adanya, itulah kasih Bapa surga. Relakan Yesus yang dikasihinya, bayar dosa, gantikan kita. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkanmu. Jemaat, seperti apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus.
Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Dan ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku. Yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Engkau yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati. Kau angkat roti yang dinyatakan sebagai tubuh Kristus dan makanlah. Tubuh Kristus memeliharamu dalam kehidupan yang kekal. Katakan amin. Kau angkat cawan ini dan minumlah. Darah Kristus memeliharamu dalam kehidupan yang kekal. Katakan amin. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu. Biarlah di saat-saat yang indah ini, kami akan senantiasa bersatu dengan Engkau ya Bapa. Ucapan terima kasih kami senantiasa keluar dari mulut kami hingga akhir daripada kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Yesus kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau berikan kekuatan di hidupku. Yesus kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau pulihkan hidupku jadi baru. Kau pulihkan hidupku jadi baru. Kau pulihkan hidupku jadi baru. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan menyatukan hati pada saat ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan segala apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di permukaan bumi ini. Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami ingin menyatukan hati, kami ingin berdoa untuk penyakit-penyakit, kami berdoa untuk masalah-masalah. Kami serahkan segala penyakit dan masalah ke dalam tangan-Mu, tangan yang maha besar, tangan yang maha kuasa. Kami ingin berdoa sekali lagi Tuhan untuk tim medis yang ada di garis depan untuk menangani penyakit coronavirus ini ya Bapak. Bila Engkau yang akan melindungi, bila Engkau juga akan menjaga keluarga mereka ya Bapak. Kami ingin berdoa untuk keluarga-keluarga kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak, di mana saja mereka berada, bila Engkau boleh menjaga dan melindungi mereka. Kami juga ingin berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan, di mana saja berada, bila Engkau juga akan melengkapi segala apa yang menjadi kebutuhan ya Tuhan, khususnya di masa sulit seperti inilah Bapak. Biarlah tangan yang maha besar, tangan yang maha kuasa boleh memberikan kasih dalam setiap kehidupan ya Bapak. Lengkapi kebutuhan pada anak-anak-Mu ini. Kami ingin berdoa untuk negara Indonesia dan Australia juga Tuhan. Biar para pemimpin bangsa akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga gereja-gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Bila kami akan dipakai oleh Tuhan menjadi sebagai terang dan dunia dan garam dunia, khususnya di masa sulit seperti ini, bila kami akan menjadi penyalur berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang mendengarkan doa-doa kami, doa yang diucapkan pribadi-pribadi di mana saja anak-anak-Mu berdoa ya Bapa. Engkau mendengarkan dan menjawabnya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih tanpa pamrih. Katakan amin.